Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Noviana Madani dari kelas 11 AGL 1. Kali ini saya akan mempresentasikan KD 4 menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pengertian muamalah. Muamalah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa, tanam menanam, utang piutang, meminjam, bersertifikat dan lain-lainnya. Islam melarang beberapa hal sebagai berikut: A. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. B. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. C. Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Jual beli menurut Islam, syariat Islam, agama Islam, kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki, maka jual beli dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli yaitu: 1. Penjual dan pembelinya haruslah 1. Baliغ, 2. Berakal sehat, 3. Atas kehendak diri sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah 1. Halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. 2. Bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyanyiakan harta dan pemborosan. 3. Ijab kabul, seperti pertanyaan penjual: saya jual barang ini dengan harga sekian, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. 2. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara jual beli pembatalannya. 1. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majlis, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat Islam jual beli, seperti menjual barang dengan syarat 3 hari. 3. Khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitasnya. 3. Riba. Riba adalah bunga, uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Penerangan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. 1. Macam-macam riba. 1. Riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Riba khardi adalah meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat memberikannya. 3. Riba jadi adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 4. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang. Utang piutang adalah penyerahan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. A. Rukun utang piutang, yaitu yang berutang dan yang berpiutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Ada fas kesempatan. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas jasa yang diberikannya. Dasar hukum ijarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala: wa in aradatum an tastardiu auladakum fala hana 'alaikum idza sallamtum ma atabtum bil ma'ruf. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. A. Syarat rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa harus baliغ dan berakal sehat. Diri tentukan barang yang serta keadilan dan sifat-sifatnya. 3. Berapa lama barang tersebut digunakan harus disebut. 4. Syirka. Syirka berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagi yang satu dengan bagi lainnya. A. Rukun dan syarat syirka. 1. Dua belah pihak yang berakad akidani. 2. Objek akad yang disebut juga ma'dud, mencakup pekerjaan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sikat. B. Macam-macam sirkah. Sirkah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih, antara masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amat tanpa kontribusi modal awal. Sirkah abdan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih,
yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, amal tanpa kontribusi modal. Syirka wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan keahlian wujud seorang di tengah masyarakat. Syirka mufawadah adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan sementara syirka di atas. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menjadikan semua modal, sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengusaha atau pengelola. Musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzarodah dan mukhabarah adalah kerjasama dalam pertanian antara pemilik lahan dan pengelola. Perbankan, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan dikeluarkan kembali dengan sistem bunga. Bank dapat dilihat dari segi penerapan bunganya. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. B. Bank Islam atau Syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariat menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Satu, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan prestasi sesuai perjanjian. Dua, musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang terakhir, murabahah, yaitu di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk ditambah dengan jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. 6. Asuransi syariah. Asuransi merupakan bagian dari muamalah. Ulama berpendapat bahwa asuransi syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.